Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas tentang suku banyak, yaitu berkaitan dengan teorema sisa dan teorema faktor, ya. Nah, ini sangat sering juga soal-soal ini, soal materi eh, teorema sisa maupun teorema faktor itu muncul di UTBK, ya. Nah, saya akan mulai dari sebuah pernyataan dari suku banyak ya pada polinomial itu kan sebelumnya pernah saya bahas ya. Jadi ketika ada sebuah fungsi ya, sebuah fungsi misalkan ada sebuah fungsi f(x) itu akan dibagi dengan px, itu kan menghasilkan kita sebut dengan hasilnya itu adalah hx, dan dia memiliki sisanya itu kita sebut dengan sx ya. Oke, nah pernyataan ini bisa kita susun menjadi pernyataan seperti ini ya, bahwa fungsi fx itu hasil dari perkalian hx, yaitu hasil dikalikan dengan pembagi ya, kemudian ditambah dengan sisa sx gitu ya. Nah, contoh misalkan gini, ketika si fungsi itu adalah fx ya, fx, kemudian pembaginya adalah x min a, taruhlah x min a, dan hasilnya kita nggak tahu, kita misalkan hx dan sisanya adalah sx. Oke, apa sih konsekuensi dari sini ya? Jadi gini. Jadi dalam teorema siswa ya, jadi kalau misalkan kita ganti x-nya itu menjadi a, maka yang terjadi itu adalah fa itu sama dengan ha itu dikalikan a min a ditambah dengan sa. Oke, nah kalau kita lihat a dikurangi a kan 0, otomatis menyebabkan ini semuanya 0 ya, 0. Sehingga kita bisa tulis bahwa fa sama dengan sa ya, sa. Nah, jadi konsekuensinya ya, kita bisa tulis dalam teorema sisa ya, teorema sisa ya, sisa. Nah, dalam teorema sisa kita menyebutkan bahwa gini, jika fx ya dibagi oleh x min a, maka konsekuensinya adalah fa sisanya ya sama dengan sa gitu ya. Nah, begitu juga kalau pembaginya seperti ini ya, jika fx dibagi dengan x, maaf, misalkan saya tulis di sini adalah bx min a gitu ya, maka konsekuensinya adalah f dari a per b itu harus sama dengan s dari a per b ya, bisa gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan teorema faktor ya, teorema faktor. Nah, berarti kalau teorema faktor nah, kalau kita lihat dari teorema faktor, jadi apa sih kalau faktor? Berarti kalau misalkan si fx, si px itu adalah faktor dari fx ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, jika fx habis dibagi ya, habis dibagi apa, px,
maka konsekuensinya bahwa sisanya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Bahwa maka kita dapat sisa SX-nya harus sama dengan 0 ya. Jadi di sininya harus 0 gitu ya. Nah, maka kita bisa menyebutkan bahwa jika teorema faktor ya, jika X min A itu faktor dari fx, maka fa itu harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Jadi SA nya hilang, berarti sama dengan 0 gitu ya. Begitu juga kalau misalkan bx min A dan seterusnya ya. Nah, ini tentang teorema faktor dan teorema sisa. Nah, nanti kita lihat contoh soal bagaimana cara menjawab pada soal-soal teorema sisa dan teorema faktor. Nah, kita lanjut ke nomor 1, contoh soalnya. Baik, kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 itu diketahui suku banyak Px 2x pangkat 4 ditambah dengan A x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan B. Jika Px dibagi dengan x min 1 itu sisanya 11 ya. Nah, kalau dibagi dengan x plus 1 itu sisanya min 1. Nah, tentukan nilai A dan B gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita kembali lagi ke teorema sisa ya, teorema sisa. Jadi ketika Px ya, Px kita bagi menjadi x min 1 gitu ya, maka sisanya itu bagaimana? Maka yang terjadi adalah apa? Sisanya adalah 11 ya, sisanya 11. Berarti maksudnya adalah P1 itu harus sama dengan 11 gitu ya. Gitu. Satu lagi gitu ya. Berarti Px kalau kita bagi menjadi x plus 1 itu maka sisanya berapa gitu ya. Maka konsekuensinya adalah P min 1 itu harus sama dengan min 1 ya. Nah, ketika mau mensubstitusikan boleh aja substitusikan dulu ya, misalkan seperti ini. Berarti P1 maka terjadi seperti ini, 2. Kalau 1 kan enak ya, 1 pangkat ini, jadi semuanya 1, tinggal tulis koefisiennya aja. Kemudian min 3, kemudian 5 ditambah dengan B itu harus sama dengan 11 gitu ya. Atau kita dapatkan A plus B ditambah dengan 4 itu sama dengan 11 ya. 5 dikurangi 3, 2 dan seterusnya. Berarti A plus B itu sama dengan 7. Oke. Kita lihat lagi pernyataan yang ke berikutnya adalah P min 1. P min 1 ya, masukkan ke sini ya. Berarti 2 pangkat min 1 pangkat 4 ya, ditambah dengan A ketemu min 1 pangkat 3 dikurangi 3 min 1 kuadrat ditambah dengan 5 min 1 ditambah dengan B itu harus sama dengan min 1 ya. Oke. Berarti 2 min A min 3 min 5 ditambah dengan B itu sama dengan min 1 ya. Berarti min A ditambah dengan B, nah ini min 8 min 6 ya. Ini min 8 min 6. Nah, berarti saya boleh tarik seperti ini. Berarti 6 dikurangi 1 ya. Min A plus B sama dengan 5. Oke. Nah, dari dua pernyataan ini kita akan lihat ya. Jadi di dua pernyataan ini nih, pernyataan 1 bintang 1 bintang 2 ya. Tinggal kita lihat ya bagaimana cara tinggal eliminasi aja gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa A plus B sama dengan 7 gitu ya. Satu lagi min A plus B itu sama dengan 5. Kita kurangi, boleh kurang mau tambah. Oh, saya senangnya tambah, silahkan aja tambah ya. Berarti di sini 2B
yang ini jadi 12 ya. Berarti B-nya sama dengan 6. Kalau B-nya 6 dipastikan A-nya sama dengan 1. Terlihat ya, gampang ya. 1 tambah 6 itu sama dengan 7. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah berapa 2A ditambah dengan B ya. Berarti 2 kali 1 ditambah dengan 6 atau sama dengan 8 ya. Oke, berarti nomor 1 kita jawab adalah C, 8. Oke, silahkan kalian pelajari dulu nomor 1, kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, kita lihat di nomor 2 itu kita akan menentukan nilai X1, X2, sama X3 jika diketahui bahwa X-2, X-1 itu faktor dari PX. Nah, PX-nya itu X pangkat 3, AX kuadrat min 13 X ditambah dengan B. Nah, dengan akar-akar persamaannya itu adalah X1, X2, dan X3. Syaratnya itu X1 lebih besar dari X2, lebih besar dari X3. Nah, kita akan gunakan metode faktor, ya, teorema faktor untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, ya, bahwa karena memang X1, X-2 sama X-3 itu merupakan faktor dari PX, maka kita bisa tulis bahwa jika X-2 itu adalah faktor dari PX ya, begitu juga X-1 ya, sehingga kita bisa tulis apa, P2 itu dia harus sama dengan 0 ya. Jadi P2 sama dengan 0 ya, berarti kita tulis bahwa P2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan A kali 2 kuadrat ditambah dikurangi 2 kuadrat dikurangi dengan 13 kali 2 ditambah dengan B itu akan sama dengan 0. Nah, kita hitung ya, 8 ditambah dengan 4A dikurangi dengan 26 ditambah dengan B sama dengan 0. Jadi kita dapatkan bahwa 4A ditambah dengan B itu harus sama dengan 18 ya, 18. Ini kan jadi min 18 kemudian sama dengan 18. Nah, begitu juga dari informasi yang ini ya, karena X-2 dan X-1 itu adalah faktor ya. Jadi kita juga dapat informasi bahwa X-1 itu faktor dari PX ya. Maka P1 itu sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatkan bahwa P1 itu adalah, nah kalau 1 kan gampang. Jadi 1 ditambah dengan A dikurangi dengan 13 ditambah dengan B itu sama dengan 0 ya. Berarti A plus B itu sama dengan 12. Nah, dari informasi ini kita akan dapatkan ya bahwa nilai kita eliminasi aja ya, 4A ditambah dengan B itu sama dengan 18 dan satu lagi A plus B itu sama dengan 12 ya. Kita kurangi, berarti 3A itu sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya 2, berarti B-nya sama dengan 10. Ya, B-nya sama dengan 10. Nah, A-nya 2, B-nya 10 ya. Nah, berikutnya kita akan tentukan mana yang disebut dengan X1, X2, dan X3-nya. Nah, sementara akar salah satu dua akar terbaru itu udah ketahuan ya. X pertama X-nya 1, kedua adalah X-nya 2. Nah, yang ketiga itu belum diketahui gitu ya. Diketahui. Nah, untuk diketahuinya, nah, coba kita pakai Horner ya. Kita Horner aja. Nah, ini kan koefisiennya itu 1, kemudian plus A, A-nya ketahuan 2 ya. Jadi kalau kita lengkapi dulu, PX-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 2X pangkat 2 min 13X ditambah dengan 10. Nah,
2 min 13 sama 10 ya. Jadi salah satu akarnya adalah 1, berarti di sini ada 1 ya, 1 kemudian dikalikan 1 jadi 3. Kemudian 3 ketemu 3 ini min 10 nya itu berarti min 10 0 ya. 0. Oke. Nah, berarti kalau mau dihornerkan lagi silahkan gitu ya. Hornerkan lagi di sini 2 gitu ya. Berarti di sini 1, kemudian 2, kemudian 5, di sini adalah 10 0 ya. Oke. 10 0. Nah, jadi akar yang lain, faktor yang lain itu adalah X plus 5 ya. Berarti akar yang lainnya itu adalah X sama dengan 5. Oke. Jadi kita akan lihat ya, X sama dengan 5, satu lagi adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2 ya. Kalau saya kumpulkan kan ini gitu ya. Yang menjadi akar-akarnya itu ini nih. Saya kumpulkan seperti ini. Nah, kita tinggal tentukan ya mana X1, X2 sama X3. Nah, menentukan X1, X2, nah di sini ada syaratnya kan, X1-nya harus lebih besar dari X2, lebih besar dari X3 gitu ya. Berarti kita bisa tulis bahwa X1-nya itu yang lebih besar adalah yang ini. Kemudian X2 yang ini adalah X3. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai X1 dikurangi dengan X2 dikurangi dengan X3 itu akan menghasilkan 5 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 1 atau sama dengan 2 ya. Jadi contoh nomor 2 itu kita dapatkan nilainya D. Oke. Silahkan kalian pelajari, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu kita akan menentukan salah satu faktor suku bajak ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita soal ini ya, kita langsung aja semua faktornya kita cari gitu ya. Semua faktornya yang ada kita cari. Nah, jadi kembali lagi pada teorema faktor ya. Jadi kan suku banyaknya itu adalah Px itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi dengan 11X kuadrat ditambah dengan 30X dikurangi dengan 8. Nah, jadi kita akan menentukan faktor, bisa aja dengan Horner atau misalkan substitusi juga boleh gitu ya. Nah, tinggal kita lihat di kuncinya ya, bahwa untuk menghafalkan ini adalah ini ya, kuncinya di sini aja gitu ya, di konstanta. Jadi konstantanya itu kan min 8, faktor dari min 8 kan bisa aja 1, min 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, pokoknya hasilnya itu sisanya itu harus 0 ya, sisanya harus 0. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian boleh menggunakan Horner ya, misalkan nanti sistemnya coba-coba aja dulu gitu ya. Pokoknya dia bersisa harus 0 ya. Misalkan 1 min 11 kemudian 30 sama min 8 gitu ya. Nah, kita akan menentukan faktornya apa aja ya. Nah, yang pertama gini, kita cek ya, kita cek dulu kalau 1 ya. Kalau 1 mah tinggal lihat jumlah koefisiennya, 1 dikurangi. Jadi kalau apakah X sama dengan 1 akarnya, tinggal lihat aja jumlah koefisiennya, 1 dikurangi 11 ditambah dengan 30 dikurangi 8 sama dengan 0 nggak? Ternyata kalau dihitung nggak sama dengan 0, berarti bukan akarnya bukan 1 ya. Nah, berarti kita coba dengan faktor yang lain ya. Faktor dari min 8 itu kan bisa jadi tadi itu apa, 1 min 1 kemudian 2 min 2 kemudian 4 min 4 kemudian 8 atau min 8 gitu ya. Nah, jadi kita coba cek faktor yang lain ya. Berarti yang pertama adalah misalkan 2 ya. Kalau 2 berarti di sini saya simpen 1, kemudian di sini 2, yang ini adalah min 9. Ya, min 9 ketemu di sini adalah 18. Min 18. Min 18 ketemu 12. 12 yang ini 24. Nah, hasilnya 0 nggak? Nggak. Ya, hasilnya di sini bukan 0 ya. Nggak sama dengan 0. Sehingga kita ganti dengan yang lain ya, dengan akar yang lain. Saya hapus lagi, kita coba lagi ya. Coba lagi di sini min 2 ya. Kemudian 1, kemudian di sini min 2. Kemudian min berapa? 13 ya.
ya, min 13. Min 13 yang ini jadi 26 gitu ya. 26 terlalu besar juga ya, kembali lagi terlalu besar di sini gitu ya. 26 ya, coba saya cek dulu ya, 2 ya, min 26. Oke, tapi coba saya cek dulu kalau misalkan 2 ya, 2 tadi takutnya ada yang kesalahan ya, min 2. Kalau misalkan 2 kemudian di sini 1 kemudian 2 ya, 2 enggak ya. Oke, tadi juga min 2 enggak. Kita coba sekarang berikutnya adalah min 4 ya, 4 atau min 4 ya, 4. Berarti di sini 1 kemudian 4 ya, 4 ketemu berarti min berapa? Min 7. Min 7-nya itu ketemu min 28. 28 ketemu di sini adalah 2. 2 ketemu di sini ada 8, sisanya 0. Nah, karena sisanya 0, berarti kita dapatkan dari sini adalah X min 4 itu adalah faktornya. Gitu ya. Jadi, kita bisa tulis bahwa nilai PX ya, itu didapat dari X min 4 dikalikan dengan ini ya. X kuadrat dikurangi dengan 7X ditambah dengan 2. Nah, berarti faktor, salah satu faktornya itu bisa ini atau bisa ini. Nah, kebetulan bahwa yang ada adalah yang D. Oke, nah jadi inilah sistem untuk menyelesaikan dengan menggunakan teorema faktor ya. Jadi kita lihat sisanya aja. Oke, nah demikian penjelasan saya 1, 2, 3 soal. Nah, nanti saya akan tambahkan di video berikutnya, video-video yang lain tentang teorema faktor dan soal-soalnya. Nah, oke, demikian. Nah, silahkan di akhir video ada soal ya, kalian boleh mengerjakan soal sebagai latihan dari video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.